Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahru siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Jamaah qiyamul Ramadan rahimahumullah. Alhamdulillah, kembali kita malam hari ini memasuki malam yang ke-9. Berarti kita sudah melaksanakan puasa selama 8 hari. Hari tadi sudah 8 hari. Maka kesempatan pada malam hari ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan proses kematian atau apa yang kita alami setelah kematian. Pada kemarin kita menjelaskan ketika mayat dimatikan apa saja yang dialami. Maka pada malam kemarin kita menjelaskan bahwa ketika mayat diletakkan di pemandian, dia akan menghadapi 3 pertanyaan. Yang pertama, Allah bertanya, di mana kekuatan jasad engkau, kenapa sekarang engkau lemah? Kemudian, kemana lidah engkau yang fasih, kenapa sekarang engkau bisu? Kemudian, kemana telinga engkau yang sering mendengar, kenapa sekarang engkau tuli? Ini menjadi bahan koreksi bagi kita, bahwasanya sikap, ucapan dan perbuatan kita semasa hidup itulah kunci bagaimana nanti kita menghadapi kematian. Kalau semasa hidup kekuatan jasad hanya digunakan untuk berbuat kejahilan, berbuat zalim, maka pertanyaan ini sesungguhnya akan menyiksa pada saat dimandikan. Apabila semasa hidup lidah hanya digunakan untuk menggibah, menggunjing, memfitnah, maka sikap, perbuatan dan ucapan kita semasa hidup akan menyiksa saat kita nanti dimandikan. Kemudian saat telinga kita hanya digunakan kepada urusan dunia, tidak mau mendengar kepada kalam-kalam ilahi, kalam-kalam Tuhan, apakah itu majelis ilmu dan sebagainya, hal-hal tentang kebaikan tidak mau mendengar, maka sesungguhnya nanti kita akan menghadapi pada saat kematian. Saat pertanyaan datang, itulah mayat yang akan tersiksa pada saat dimandikan. Maka selesai proses pemandian, mayat akan dibawa dan diletakkan di atas kain kafan. Artinya mayat siap dikafan. Ketika mayat siap dikafan, maka letak mayat ketika mengkafan adalah sebagaimana roh baru keluar dari tubuh. Letak mayat ketika dikafan, letakkanlah mayat sebagaimana roh keluar daripada jasad. Artinya Nang Hajar Mati kayak meletaknya, yaitu menginjak kiblat atau kakinya mengarah ke kiblat. Jadi kalau mengangkat mayat itu sama arahnya ketika dia baru meninggal, maka letakkanlah kaki tadi mengarah ke kiblat. Ketika mayat berada di atas kain kafan, siap dibungkus sudah, maka roh diletakkan antara kain kafan dengan kulit. Akan datang 3 panggilan atau 3 pertanyaan. Yang pertama, wahai anak Adam, beruntunglah engkau jika yang menyertaimu keridaan Allah, dan celaka engkau jika yang menyertaimu kemurkaan Allah. Nih bayangkan saat mayat dibungkus kain kafan, ujar Tuhan, beruntung untuknya engkau, karena engkau disertai dengan keridaan
celaka karena kematian atau saat dibungkus kain kafan ini, kemurkaanku yang menyertaimu. Ini apa maksudnya? Nah, di sini bahwasanya kain kafan sebagai penutup, sebagai pelindung, sama dengan kulit. Maka di sini hakikatnya kain kafan sebagai pembungkus tadi selama kehidupan di dunia adalah menyangkut kepada harta. Apabila kita berisi harta, tetapi harta tadi penuh dengan kemurkaan, harta didapatkan dengan cara-cara yang bakhil, harta didapatkan dengan cara-cara yang curang, harta didapatkan dengan cara-cara yang haram, dan harta digunakan tidak kepada jalan selain Allah. Nah, ini bahaya pas saat di kafan. Bahaya kita berlindung dengan harta selama hidup, berlindung dengan duit, merasa duit hukum di tangannya karena merasa duit. Akan bahaya pada saat di kafan tersiksa. Nanti mayat saat dibungkus kain kafan itu tersiksa. Karena kita ini hanya sebagai membaca kisah yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Belum kita merasakan nanti nyatanya kasih itu, tapi semua kita kayaknya merasakan itu pada saat dibungkus kain kafan. Kita merasa itu tersiksa nantinya, karena muncul pertanyaan itu apa jawaban kita? Jawaban kita itu kita tidak bisa menjawab lagi, karena yang menjawab adalah harta kita. Semua yang menjawab adalah sifat dan kelakuan kita itu sudah langsung menjawab. Harta kita menjawab semuanya. Makanya kesempatan Ramadan inilah ketika Nabi ditanya amalan yang afdal itu apa? Sedekah di bulan Ramadan. Itu ada paling baik bersedekah di bulan Ramadan, membebaskan harta nantinya. Ramadan itu paling baik. Kemudian datang lagi panggilan, wahai anak Adam, beruntung engkau jika tempatmu di dalam surga, dan celaka engkau jika tempatmu di neraka. Ngeri pertanyaannya ini. Saat kita itu salapis sudah dibungkus kain kafan tadi, nah pertanyaan, majar Tuhan engkau karena aku ridho. Celaka engkau karena aku murka, dibungkus ulang kain kafan. Apa ajar Tuhan? Hingga sudah dibungkus ulang dengan kain kafan. Beruntung engkau jika tempatmu di dalam surga, dan celaka engkau jika tempatmu di neraka. Jadi kita ini kayaknya baru mati lah, sekarang mau nafas ingat-ingat kita sudah diperlihatkan surga dan nerakanya, sudah diperlihatkan kita ini. Tahu sudah tempat kita di mana, baru roh yang keluar sudah tahu. Ini dijelaskan nanti khusus di bab. Karena di sini ceritakan sesuai di dalam hadis itu diriwayatkan dari Rasulullah langsung bercerita sampai memerintahkan kepada Jibril sehingga bagaimana cara roh itu keluar. Jadi roh itu nanti berjalan, sekelompok malaikat datang nanti menarik roh dari ujung kaki sampai pinggang, ditarik, dipaksa, diunggut. Jangan bahasa kita, roh kita tadi dari ujung kaki. Iba sudah roh tadi ditarik dari ujung kaki sampai ke pinggang, ya namanya ini orang banyak. Bila ada orang garis dikusut betisnya, tidak kasar saja, tidak dingin ya, itu menandakan. Kata orang kejadian daripada hadis Nabi yang menceritakan bahwasanya roh ditarik daripada ujung kaki sampai ke pinggang. Artinya apa? Ada aliran darah lagi, ada aliran roh lagi di kaki tadi. Makanya bila dicapai jangan bahasa kita apa garis saja, betis, dan ada ciri. Kemudian datang lagi sekelompok malaikat menarik pulang rohnya, dirungkutnya pulang dari pinggang sampai ke paruh. Nah, pinggang sampai ke paruh, bergagah paruh. Nafas tinggi, paruh ketiga. Orang mati itu apalagi di rumah sakit tanpa nafas itu paruhnya bergeraknya kencang benar. Lama paruhnya itu. Kenapa? Karena nafas atau roh ditarik dari pinggang sampai ke paruh.
Iba sudah sampai ke Parut, berjauhan pulang malaikat yang sekelompok tadi, datang pulang kelompok malaikat yang lain, dirumbutnya pulang, ditariknya pulang roh dari Parut sampai ke dada. Makanya jika sudah ditarik roh dari perut sampai ke dada, lalu Parut tadi mengecil halus Parut kayak ditaruh di dalam siput sebagaimana awal penciptaan, ditarik roh tadi dari Parut sampai ke dada. Ketika sampai di dada, datang pulang sekelompok malaikat, ditariknya pulang roh dari dada tadi sampai ke tenggorokan. Ini di dalam hadis disebut dengan nasab terakhir sudah. Sampai di tenggorokan diberi kesempatan taubat atau kadang, diberi kesempatan di situ. Inilah ketika nafas di tenggorokan akhirnya la ilaha illallah baru habis. Sampai di tenggorokan apabila seorang mayat ini pulang ini ahli surga, kada kawal sambaran mencabut malaikat maut, cabut liwat tangan, kada kawal ujar tangan aku akan cabut rohnya dari tangan keluar sedekahnya, aku cabut rohnya tadi hendak melalui betis, kada kawal keluar gerakan sholatnya, aku cabut dari matanya, aku cabut dari telinganya, kada kawal dua tampaklah semua amal-amal anggota tubuh tadi, kada kawal dicabut rohnya, cabut liwat mulutnya, kada kawal lapor lawan Tuhan, ujar Tuhan apa, tulislah asmaku, namaku tulis, tunjukkan kepadanya. Melihat asma Allah hanya keluar rohnya bulik seorangan itu namanya orang bulik seorangan kembali kada mati ngarannya. Kembali itu kematian yang nyata. Jadi sesungguhnya kita sudah diperlihatkan surga dan neraka. Tapi pada saat dibungkus ini, roh itu seolah-olah berkata, jangan habislah hanya dibungkus, jangan ditutup habislah, perlihatkan masih wajahku, terakhir melihat anak bini laki keluarganya. Ujar roh saat masih belum ditutup, makanya jenazah itu wajahnya terakhir ditutup, jenazah itu berpasang. Ujar jenazah, ujar mayat, sesungguhnya aku meninggalkan harta, aku meninggalkan hasil daripada usahaku di dunia sebagai waris baginya, tetapi tidak satupun daripada yang mewaris ini mau menanggung kesalahanku. Artinya apa? Para ahli waris itu banyak mewaris hartanya, tapi kada mau menanggung kesalahan kita, kada mau. Tuh kedurhakaan seorang anak saat orang tua jadi jenazah diletakkan di atas kain apa. Jadi apa antara kisah berduka, kisah sedih kita meninggal, padahal harta warisan menjadi kebahagiaan. Makanya roh itu ada pesan, ujar roh, hasil usaha itu diwarisi, tapi tidak satupun dari mereka yang berani menanggung kesalahan. Nanti kita di malam subuh terakhir kita akan bahas urusan-urusan kematiannya. Kemudian dilipatlah lagi kain kafan, dibungkuslah lagi kita, semakin dilipat terbungkus kain kafan. Datang lagi pertanyaan, wahai anak Adam, engkau pergi dalam musyafir yang jauh tanpa bekal, dan engkau turun dari tempatmu dunia yang tidak akan kembali lagi selama-lamanya, dan engkau akan menuju tempat yang penuh penderitaan. Nyamanlah. Pas dibungkus kain kafan, akhir kalimatnya apa? Ujar Tuhan, engkau akan menuju tempat penderitaan selama-lamanya. Nyaman. Namun di dunia paling 100 tahun menderita, tapi di sana hingga kiamat barulah kita dibangkitkan lagi. Jadi apa di sini pesannya? Perhatikan dan bentuklah kehidupan kita
bekal kita pada hari kematian itu dengan sikap kita sekarang. Ada banyak orang yang berbuat baik, tapi ketika berbuat baik sesungguhnya sudah disampaikan ada 70 pintu keburukan. Jadi orang bersedekah itu sedekah itu baik, tetapi di dalam sedekah itu ada 70.000 pintu keburukan. Orang sembahyang itu baik, di dalam sembahyang itu ada 70 pintu keburukan. Maksudnya apa? Ketika ia bersedekah ada niat-niat lain. Ketika ia bersedekah, ketika ia berbuat baik, ia mengenang terus perbuatan baiknya. Ia ucapkan terus ucapan baiknya tadi, diucapkan terus, dikenang terus, sehingga ia mencegah daripada perbuatan baik berikutnya. Tuh, banyak orang hendak berbuat baik, tapi melihat orang yang baik, lalu tercegahlah perbuatan baiknya tadi. Itu maksudnya. Kalau kamu berbuat baik, nyata hasilnya akan jadi baik, belum tentu. Apabila kita berbuat baik, tapi selalu dijaga, dikenang terus, diingat terus pada bawah. Justru yang mengingat, yang mengenang itulah pekerjaan daripada syaitan. Jujur, baik tadi. Tapi hati-hati. Makanya Pak, setiap perbuatan kita itu laksana kita membuang kotoran. Bila sudah keluar, jangan diingat lagi, jangan diganang lagi, lanjutkan berbuat baik berikutnya. Jangan sampai menghalangi kita untuk berbuat baik yang selanjutnya. Jangan sampai kita berbuat jahat karena dengan kedengkian, dengan kebencian. Kita berbuat baik karena ada rasa suka. Hati-hati, kedengkian dan rasa suka itu bisa akan menipu kita. Jadi hati-hati. Karena kita rasakan semua ini kelakuan kita pada saat kita nanti diletakkan di kain kafan. Artinya ketika kita dibungkus dengan kain kafan. Nah, mungkin pada malam hari ini, malam yang ke-9, kita mengetahui bagaimana nanti posisi kita ketika kita dibungkus dengan kain kafan. Maka untuk malam besok kita akan membahas ketika mayat sudah selesai di kafan, kemudian diletakkan di dalam keranda untuk dibawa. Artinya dimasukkan ke dalam keranda, akan dibawa, disolatkan. Jadi mayat itu sudah diandapkan dalam keranda, datang pulang 3 panggilan. Jadi mayat itu dibuat dalam keranda, ditutup kainan. Datang 3 panggilan, wahai anak Adam, beruntung engkau jika membawa amal yang baik. Jadi kita malam besok kita bahas nih. Bila mayat di dalam keranda ditakune untuk engkau membawa amal baik, ternyata ini ada membawa amal yang bergagas keranda itu rancang. Keranda itu bisa bergerak seorang. Tanggal 2, wahai anak Adam, beruntung engkau jika termasuk golongan orang yang bertaubat. Makin hampa keranda ini. Kenapa? Sampai ia mati ada termasuk golongan orang-orang yang bertaubat. Makanya ketika roh tadi sudah ditenggorokan, diberi kesempatan untuk taubat, taubatnya. Kemudian wahai anak Adam, beruntung engkau jika engkau termasuk golongan orang yang taat. Jadi keadaannya bila melihat keranda tidak bergerak, dia sudah hingga sudah hamuk. Karena ada 3 pertanyaan. Insyaallah malam besok kita akan bahas ketika mayat dimasukkan atau diletakkan di dalam atau di keranda. Insyaallah masih banyak yang akan kita bahas ini sampai selesai. Kita tutup dahulu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.